kembali lagi bersama Trea. Senang rasanya bisa menemani Sobat Ucapil dimanapun kalian berada. Kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, sekarang aku sedang bersama dengan salah satu staf di Dukcapil Kota Surabaya, yaitu Mas Fares. Halo Mas Fares, mungkin bisa say hi dulu nih kepada penonton kita Sobat Ucapil. Halo Sobat Ucapil. Nah, sudah gak asing ya Sobat Ucapil di rumah sama Mas Fares ini, karena Mas Fares sering muncul untuk menemani kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan Sobat Ucapil tentang administrasi kependudukan. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin tuh dengar-dengar ada peluncuran Kampung Madani ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu itu Kampung Madani itu apa sih Mas? Jadi Kampung Madani itu kampung yang mengedepankan prinsip gotong royong, keswadayaan dan juga kemandirian warga untuk menyelesaikan permasalahan seperti ekonomi, sosial dan budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Dan juga kemarin itu langsung diresmikan oleh Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak RT. Alhamdulillah ya Mas, sekarang kampung-kampung di Surabaya itu bisa saling gotong royong, membantu antar kampung satu sama lainnya. Iya, benar banget. Nah, selama 15 menit ke depan, Trea sama Mas Fares akan menemani Sobat Ucapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim kami di Instagram @swargaloka.sub dan di @dispedukcapil.sby. Langsung aja nih Mas. Oke, langsung aja. Iya, pertanyaan pertama tentang KTP dari Instagram @lexyuxdito. Min, cara mengecek data kita keblokir atau enggak gimana yo Min? Aku mau bikin KTP tapi aku wes telat hampir 4 bulan ini. Nah, untuk Kak Dito, untuk ngecek keblokir atau enggak, langsung aja ke kecamatan, bilang aja mau bikin KTP baru dengan bawa kakak. Nah, langsung aja sekalian ngeceknya di sana. Kalau emang udah keblokir, nanti sekalian bisa minta tolong ke kecamatan untuk buka blokir. Kalau memang belum keblokir ya langsung bisa melakukan rekam KTP di kecamatan. Ya. Itu aja langsung di Cek ke kecamatan. Cek ke kecamatan Terdekat dari rumah ya Kak Dito ya. Nah, ini pertanyaan kedua tentang IKD dari Instagram @ardian_salvan. Min, kalau mau aktifin IKD apakah bisa di Dukcapil domisili? Soalnya saya anak rantau dari Magetan. Oke Kak Ardiansa, untuk IKD kita nasional ya, IKD itu meskipun Kak Ardian dari Magetan atau dari luar Jawa, dari luar pulau pun bisa bikin IKD di mana aja, terutama di Surabaya. Jadi nanti kalau emang Kak Ardian ini ingin aktifin IKD, bisa langsung aja ke kelurahan atau ke kecamatan atau ke Siola, atau mungkin kalau di Spenduk lagi ada event-event di luar di weekend. Nah, pertanyaan ketiga ini tentang jebol anduk dari Instagram @tatifauzia. Ada jadwal event jebol anduk Goes to School untuk SMU atau SMA setiap bulannya nggak Kak? Kalau untuk jadwal sih itu ya, kalau jebol anduknya pasti ada setiap harinya untuk sekolah-sekolah di Surabaya, SMA atau SMK. Tapi untuk jadwalnya kita nggak kita florkan. Jadi nanti misal kalau ada sekolah yang mau mengajukan untuk didatengin tim jebol anduk, bisa langsung aja bersurat ke kantor di Dukcapil. Nanti kalau udah bersurat nanti baru kita bisa tata jadwalnya di situ. Jadi untuk jadwalnya memang nggak diflorkan hari ini kemana karena biar surprise. Ya, biar surprise dan juga berdasarkan yang udah masuk di suratnya udah masuk duluan. Iya. Nah, itu. Oke, begitu ya Kak Tati. Bisa langsung kalau misalnya sekolah Kak Tati belum ada event jebol anduk, nanti bisa langsung surat menyurat ke Dukcapil Kota Surabaya ini. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mengenai pernikahan dari Instagram @stella leona.
Halo Kak, permisi mau tanya, untuk daftar pernikahan online gimana ya? Nah, untuk daftar pernikahan online, kita bukan pernikahannya ya Kak. Jadi kita ini bikin aktenya. Oh, Kalau nikahnya ya tetap nikahnya di kalau kan kita pasti akte perkawinan kan pasti non-muslim. Non-muslim. Kalau pernikahannya ya jelas di gereja. iya, Tapi atau di kalau tempat ibadah lain. tempat ibadah lain. Jadi kita setelah kakaknya menikah baru kita yang Bisa mengurus. mencatatkannya dalam bentuk dokumen negara yang namanya akte perkawinan. Nah, setelah itu kalau itu bisa online, nanti daftar aja di website Klampit, nanti bikin akun. Setelah bikin akun, yang bikin akun harus yang menikah dan juga warga Surabaya. Kan biasanya ada yang menikah, yang satunya itu warga luar Surabaya, yang satunya warga Surabaya. Jadi yang bikin akun harus yang warga Surabaya. Yang asli. Ya, yang domisili Surabaya, yang KTP KK Surabaya. Nah, setelah bikin akun langsung aja pengajuan akte perkawinan di menu ketan kola. Nah, ini kalau udah diisi semua nanti bakal dapat jadwal Zoom dengan tim Disdukcapil di Siola. Kalau udah Zoom nanti bakal diterbitkan akte perkawinannya. Begitu ya Kak Stella, bukan pernikahan online tapi kita membuat akta pernikahannya secara online. Akte perkawinan. Oh iya, akta perkawinan online. Selanjutnya ini tentang pemutakhiran data dari Instagram @alik_bme. Permisi, mohon info terkait saya sudah mengajukan proses pemutakhiran gelar pada website Klampit SBY untuk perubahan pada KTP dan KK. Pada proses sudah diverifikasi selesai dan untuk gelar sudah ada tambahan pada nama. Namun pada status pendidikan terakhir masih belum berubah. Terima kasih. Nah, untuk Alik BME, untuk menu gelar, penambahan gelar atau penghapusan gelar dan juga menu status pendidikan terakhir itu berbeda ya Kak. Jadi kalau ini kan kakaknya mungkin cuma nambah gelar aja di namanya itu mungkin gelar S sarjana apa gitu kan ya. Tapi untuk pendidikan terakhir menunya itu bukan beda dari menu pemutakhiran gelar. Jadi ada lagi pemutakhiran biodata. Nah, setelah di pemutakhiran biodata nanti dicantumkan juga ijazah terakhirnya, nanti itu untuk mengubah pendidikan terakhir. Jadi meskipun mengajukan di menu pemutakhiran gelar dan gelarnya udah nambah, tapi di status pendidikan terakhirnya belum terupdate. Jadi harus diupdate melalui menu pemutakhiran biodata. Iya. Di menu pemutakhiran biodata di Klampit ya Kak Ali. Ya. Oke. Perubahan biodata sih sekarang namanya. Oke. Selanjutnya tentang akta kelahiran dari Instagram @natata. Halo Kak, untuk pengajuan penggantian nama pada akta kelahiran untuk penduduk Surabaya, alurnya gimana ya? Dan melalui apa? Dan persyaratannya apa aja? Kalau untuk Kak Natata, untuk pengajuan penggantian nama pada akte kelahiran, nah ini lihat dulu nama yang diganti seperti apa. Iya, misalnya namanya itu Trea, nggak pak Trea, TREA, terus nama yang benar itu TREYA, Iya. Trea. Nah, harus ada data pendukungnya juga, misalkan ijazah dari SD sampai lulus itu bener nggak namanya pakai Y. Kalau emang pakai Y, nanti bisa langsung pengajuannya online melalui Klampit, nanti diupload aja data-data pendukungnya, nanti bisa kita ubah. Kalau namanya berbeda jauh dan nggak ada data pendukung, misal Trea jadi siapa? Trea jadi Freya. Ya. Nah, kan beda ya. Beda Dan jauh, beda makna. Dan nggak punya dokumen pendukung. Nah, itu harus melalui putusan pengadilan. Oh, itu ada sidangnya atau bagaimana, Mas? Oh, jelas pasti ada sidangnya. Jadi kakaknya ini harus punya putusan dari pengadilan, baru kita bisa mengubah nama dari Trea menjadi Freya tadi.
Dan untuk ikut sidang di pengadilannya kita udah memfasilitasi juga untuk mempermudah. Namanya itu programnya lontong balap. Jadi kakaknya bisa langsung aja daftar lontong balap di kelurahan setempat. Sidang lontong balap ya Kak, tergantung mau mengubah nama yang seperti apa dulu. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai kartu keluarga dari Instagram @yasektalah. Mau tanya kalau kakak saya itu masih kakak lama, terus kakak saya itu hilang habis pindah rumah dan itu ketlesot. Kalau mau kakak yang asli saya harus bagaimana ya? Oke, untuk Kak Yasektalah, jadi kalau kakaknya hilang, itu kakak lamanya hilang, langsung aja ke kantor polisi terdekat buat surat kehilangan. Nah, setelah udah punya surat kehilangan, langsung aja ke website Klampit, pengajuan dengan menu cetak ulang kakak karena hilang. Nah, nanti bakal dapat kakak baru. Kakak barunya itu tapi bukan yang kayak kakak lamanya yang ada belangkonya warna biru yang tebel itu ya. Iya. Nanti dapat kakak baru kertas biasa, nanti dicetak sendiri terus dan untuk karena itu asli kok. Iya. Jadi meskipun nggak pakai belangko yang warna biru yang tebal itu, meskipun cuma kertas biasa tapi itu asli karena di situ ada QR code-nya dan itu bisa dicek untuk keasliannya melalui QR code tersebut. Nah begitu ya Kak Yasektalah. Nah ini ada pertanyaan lagi dari TikTok @nvss. Min mau tanya, saya kan baru nikah dan mau ngurus kakak baru, bagaimana ya? Saya dari Kabupaten Sidoarjo dan istri saya dari Simorejosari, Surabaya. Nah kan saya sudah pindah rumah di Pakal Surabaya. Itu bagaimana ya Min mengurus kakak barunya? Matur suwun. Nah untuk Kak siapa ini? Kak ENVES. ENVES. Nah kan ini kakaknya kalau mau ngurus kakak baru dan ini udah punya rumah di Pakal Surabaya. Sudah. Kalau memang udah punya rumah sendiri di Pakal Surabaya, nanti Kak ENVES ini langsung aja bikin namanya SKP WNI dulu di daerah asal di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya ke alamat di Pakal Surabaya tersebut. Nanti kakaknya setelah punya SKP WNI langsung menuju ke kelurahan di Pakal di alamat yang baru. Kalau udah ke kelurahan nanti bilang aja mau bikin mau pindah masuk Surabaya ke sini. Nah kalau udah pindah dan jadi kakak barunya di Pakal, nanti istrinya baru pindah ke kakak suaminya. Oh. Tuh. Ya, begitu ya Kak. ENVES bisa langsung mengurus sesuai dengan penjelasan dari Mas Fares tadi. Nah, ini ada pertanyaan juga dari TikTok @iyai. Kak, apa benar peraturan baru kalau pecah kakak itu tidak bisa? Katanya harus punya rumah dulu. Mohon dijawab, Kak. Nah ya kalau mau pecah kakak sekarang atau mau pindah bikin kakak baru sebagai kepala keluarga, syaratnya syaratnya itu tidak hanya cuma setelah menikah aja, tapi harus punya rumah juga. Tapi kalau misal pecah kakaknya itu masih satu alamat, Iya. masih satu alamat sama orang tua itu masih bisa. Tapi kalau udah pindah alamat dan nggak punya rumah atau rumah milik sendiri di alamat itu nggak bisa. Oke. Dia harus punya rumah milik sendiri untuk sekarang. Begitu ya Kak Iyae. Nah itu tadi pertanyaan terakhir yang sudah kita jawab dari Sobat Dukcapil di rumah. Nggak kerasa ya Mas, sudah 15 menit kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Sekali lagi terima kasih buat Mas Fares yang sudah bersedia untuk membantu Tria di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil di rumah. Terima kasih juga nih buat Sobat-Sobat Dukcapil karena sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan dan keresahan Sobat Dukcapil di rumah. Jika Sobat Dukcapil masih bingung dan masih punya pertanyaan lanjutan mengenai administrasi kependudukan, bisa langsung ditanyakan melalui di DM Instagram di @dispendukcapil.sby atau di takon Dukcapil SUB, atau bisa menghubungi di call center di mana Mas Fares?
Untuk call centernya bisa menghubungi di 031 9925 4200. Nah, sobat di rumah, jangan lupa untuk follow semua akun Instagram kita, baik di Takon Dukcapil ataupun di dispedukcapil.sby atau di swargaloka.sub dan di TikTok supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai administrasi kependudukan. Sekian dari aku dan Mas Fares, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.